Berikutnya contoh yang keempat. Banyak contohnya ya. Ya, karena banyak sifatnya. Jadi ibu mau kalian bisa paham sifatnya melalui contoh-contoh ya. Oke. Jadi di sini jika diketahui logaritma 2 itu sama dengan 0,3010. Ingat ya, membaca bilangan di belakang koma itu dia bukan merupakan bilangan puluhan atau puluhan ribu atau ribuan atau ratusan ya. Ini adalah seper. Jadi 0,3010. Ingat ya. Kemudian dan logaritma 3, misalkan ia sama dengan 0,4771. Nah, pertanyaannya, tentukan A. Logaritma 12. B. Logaritma 0,125. Nah, kita jawab langsung. Nah, untuk mencari ini kita harus menghubungkan dengan yang diketahui. Sudah? Jadi ini logaritma 2, logaritma 3. Nah, 12 ini harus kita ubah. Jadi logaritma 12 kita ubah menjadi berapa? 12 itu berapa kali berapa? 4 kali 3, benar. Ada logaritma 4? Enggak ada. Logaritma 3 ada. Baru 12 itu misalkan 6 kali 2. Tapi logaritma 6 enggak ada kan? Maka kita ubah saja logaritma 12 ini jadi 2 kali 2 kali 3. 12 kan? 2 kali 2 kali 3 kan? Ya, sama dengan. Nah, berdasarkan sifat yang pertama, kalau perkalian dia diubah menjadi penjumlahan. Maka logaritma 2 tambah logaritma 2 tambah logaritma 3. Nah, dia. Nah, sekarang logaritma 2 ada nilainya, logaritma 3 ada nilainya, ya kan? Jadi kita tinggal memasukkan nilainya. Jadi dia sama dengan logaritma 2 0,3010 tambah logaritma 2 juga 0,3010 tambah logaritma 3 tadi 0,4771. Nah, jumlahkanlah semua. 1 tambah 0 tambah 0 1, 7 tambah 1 8 tambah 1 9, 7 tambah 0 7, kemudian 4 tambah 3 tambah 3 berapa? 4 tambah 3 6. Salah, 7. 7 tambah 3 10, berarti dia 0 disimpan 1. Jadi hasilnya 1,0791. Paham? Nah, untuk yang ini bagaimana? Dia kan 0, bagaimana yo? 0,125 berapa? Nah, karena ini kita perkalian, ya kan? Nah, coba ini biar nggak susah. 0,125 itu kan sama dengan 125 bagi 1000, ya kan? Ya, benar. Nah, kalau kita sederhana sekali, 125 bagi 1000 itu sama dengan 1/8, ya kan? Jadi kita ubah saja. Logaritma 1/8. Nah, sama dengan 1/8. 1/8 kalau kita naikkan 8 ini ke atas dia jadi pangkat minus, ya kan? Jadi kalau kita buat dulu, jangan kita naikkan dulu. 1/8 itu sama dengan kita ubah ke dalam bilangan berpangkat. Berarti 2 pangkat minus 3, ya kan? 2 pangkat minus 3, berarti dia sama dengan logaritma salah. Ini 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat minus 3.
Nah, kita ubah ke menggunakan sifat yang ketiga. Maka dia sama dengan ini, pangkatnya kita buat ke atas, berarti dia minus 3 kali logaritma 2. Bisa paham sampai sini? Nah, sekarang kita ada nilai dari logaritma 2. Kita masukkan dia nilainya. Berarti minus 3 dikali 0,3010 sama dengan berapa? 0 kali minus 3, 0. Minus 3 kali 1, ini 3 kali minus 1, 3 kali 1, 3. 3 kali 0, 0. 3 kali 3, 9. 3 kali 0, 0. Maka hasilnya minus 0,9030. Bisa? Paham sampai situ? Contoh yang berikutnya. Banyak ya, sabar. Tapi kamu harus bisa paham ya. Tentukan nilai dari logaritma 7 basis 5 dikali logaritma 625 basis 7. Ingat? Ini logaritma 7 basis 5 dikali logaritma 625 basis 7. Ingat, sifat yang menyelesaikannya kita menggunakan sifat yang ke-11 ya. Jadi perhatikan, ini sudah sama dengan yang ini, maka yang tinggal kita sini ya jawab. Kita ibu tulis ulang dulu. Logaritma 7 basis 5 dikali logaritma 625 basis 7. Ini sama dengan, ini bisa coret, yang tinggal adalah logaritma 625 basis 5. Nah, setelah ini kita gunakan, kita pangkatkan ya. Jadi logaritma 625 itu berapa? 5 pangkat 4. Benar? Ya. Basis 5. Nah, setelah ini kita gunakan sifat yang ketiga. Dia jadi 4 kali logaritma 5 basis 5. Logaritma 5 basis 5 1. Jadi 4 kali 1 hasilnya 4. Paham sampai sini? Jadi untuk satu soal kita bisa menggunakan beberapa sifat ya. Jadi kalian harus bisa benar-benar memahami sifat-sifat dari logaritma itu. Nah, saya kasih contoh-contoh yang terakhir ya. Contoh yang terakhir. Ini yang terakhir contohnya. Contoh yang ke-6. Jika logaritma 4 basis 5 sama dengan A dan logaritma 3 basis 4 sama dengan B. Tentukan nilai dari logaritma 20 basis 3. Oke, ya. Nah, jawab. Nah, kita menggunakan di sini kita sifat yang keempat. Ini dia. Logaritma B basis A itu menjadi logaritma B basis P per logaritma A basis P. Oke. Nah, sekarang kita tuliskan ulang. Logaritma 4 basis 5 ini kita ubah menjadi logaritma 4 per logaritma 5, ya kan? Kita ubah menjadi ini tadi. Nilai dari logaritma 4 basis 5 itu adalah A, maka ini sama dengan A. Paham? Nah, kita ubah. Jadi logaritma 5 ini sama dengan logaritma 4 per A.
Ini kali silang ya. Kemudian yang satu lagi, logaritma 3 basis 4. Ini tadi kita akan ubah dia menjadi logaritma 3 per logaritma 4. Tadi logaritma 3 basis 4 itu adalah B. Maka ini sama dengan B. Maka di sini logaritma 4 itu sama dengan logaritma 3 per B. Bisa? Kemudian tadi yang ditanya adalah logaritma 20 basis 3. Jadi logaritma 20 basis 3 itu kita ubah juga. Dia jadi logaritma 20 per logaritma 3. Ya kan? Nah, sekarang kita ubah lagi. Ini 20 ini kita pecah jadi logaritma 4 kali 5, ya kan, per logaritma 3. Ini sama dengan 4 kali 5. Berarti dia jadi sifat yang pertama, jadi penjumlahan kan, maka dia jadi logaritma 4 tambah logaritma 5 per logaritma 3. Paham? Nah, tadi kan ada nilai dari logaritma 5 kan? Ada juga nilai dari logaritma 4. Maka kita ubah sama dengan logaritma 4 tadi logaritma 3 basis B. Ya kan? Baru logaritma 5 tadi adalah logaritma 4 basis A. Maka per A maksud saya ya. Berarti logaritma 4 kita ubah jadi logaritma 3 per B tambah logaritma 4 per A biar sama, kita tidak usah ubah ini ya. Kita tidak usah ubah ini. Sebentar ya. Ini sama dengan logaritma 4 tambah logaritma 4 per A per logaritma tadi logaritma 3 itu berarti B kali logaritma 4 ya. Berarti ini yang ini dari sini bisa juga dia logaritma 3 sama dengan B dikali logaritma 4. Berarti ini sama dengan B kali logaritma 4 sama dengan 1 tambah 1 per A per B sama dengan A tambah 1 per AB. Ini dia hasilnya ya. Oke, sampai di sini Ibu harap bisa dipahami.